Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Aris Sulaiman dari SD Negeri 4 Panggang Jepara, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 dan aksi nyata dari saya. Jurnal refleksi yang saya pakai adalah bagian model 4F, yaitu sebagai media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman yang telah dilakukan. Kali ini saya akan menggunakan model 4F, yaitu Facts, Feeling, Finding, Future, yang merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Nah, yang pertama untuk yang Fact, yaitu peristiwa pengalaman pembelajaran, catatan kegiatan, tantangan, dan solusi. Kemudian yang kedua ada feelings, yaitu perasaan dalam mengikuti kegiatan dan pembelajaran serta saat menerapkan aksi nyata. Ketiga, finding, pelajaran yang didapatkan dari proses ini dan hal baru yang saya ketahui. Dan yang terakhir adalah future, yaitu penerapan yang dapat saya lakukan dengan lebih baik dan aksi serta tindakan nyata. Rincian dari yang pertama yaitu yang fact atau fakta-fakta pada minggu pertama. Yang pertama adalah mengikuti pembukaan PGP, yang mana dalam pembukaan PGP ada pretestnya di paket modul 1 Angkatan 5 Kabupaten Jepara, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 melalui LMS ataupun dengan YouTube. Kemudian yang kedua yaitu mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Pelaksanaan kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri ini pada modul 1.1a.5 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 melalui LMS. Ketiga, eksplorasi forum diskusi, yaitu forum diskusi ini dilaksanakan pada hari Jumat 20 Mei 2022 secara tatap maya di ruang virtual melalui LMS atau Google Meet bersama fasilitator dan PP. Begitu pula dengan calon guru penggerak lainnya. Adapun fakta-fakta yang keempat adalah melaksanakan atau mengikuti lokakarya orientasi. Lokakarya orientasi dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 di SMA Negeri 1 Jepara. Urutan kegiatan lokakarya ini adalah yang pertama ada pembukaan, kemudian pemaparan program guru penggerak, dilanjutkan mempresentasikan diri dalam sebuah gambar, membuat kesepakatan bersama, pembagian kelas, mempresentasikan harapan dan kekhawatiran menjadi CGP, serta mengerjakan LK-LK dari LK 1, 2, 3, dan 4, dan membuat ke dalam Google Slide. Kemudian di minggu kedua, fakta yang ataupun peristiwa yang saya lakukan, yaitu yang pertama di ruang kolaborasi, ada kegiatan semacam kolaborasi. Kegiatan ini dilakukan atau dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 24, 23 hingga 24 Mei 2022. Dalam kegiatan ini, CGP memulai dengan merefleksi pemikiran KHD mengenai dasar-dasar pendidikan. Selanjutnya, diskusi bersama fasilitator dan kolaborasi bersama teman-teman CGP dalam hal eksplorasi konsep. Dari hasil refleksi hingga mendesain pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dimasukkan dalam konteks lokal dan budaya. Selanjutnya, pengetahuan baru yang saya dapatkan antara lain mengetahui bagaimana gambaran pendidikan pada zaman kolonial. Pentingnya memahami karakteristik dan potensi peserta didik kita. Pembelajaran haruslah berpusat pada anak atau student centered. Didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dalam pendidikan tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak dan wujudkan merdeka belajar yang sesungguhnya. Hambatan yang saya temui dalam minggu pertama adalah laptop masih bergantian dan jaringan internet yang kurang stabil. Karena saya belum memiliki laptop teman-teman semuanya, jadi saya
pinjam sana pinjam sini. Jadi kendala yang utama bagi saya adalah laptop ataupun alat penunjang. Namun secara keseluruhan kegiatan di minggu pertama ini hingga awal minggu kedua berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian dilanjutkan yang kedua, demonstrasi kontekstual dalam karya bentuk video. Nah, di kegiatan demonstrasi kontekstual dalam karya bentuk video ini dilaksanakan pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 25 hingga 27 Mei 2022. Hasil dari kegiatan ini diunggah ke YouTube ataupun ke Drive. Kalau saya unggah ke YouTube. Kemudian link video tersebut disematkan pada laman LMS sebagai bukti pengerjaan tugas sudah dikumpulkan atau sudah selesai. Berikutnya kegiatan di minggu kedua sebagai peristiwa yang saya lakukan ataupun fakta. Yang ketiga adalah elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi. Di dalam kegiatan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi ini berlangsung selama 2 hari, yakni hari Senin hingga Selasa 30 sampai 31 Mei 2022. Nah, pada kegiatan ini saya membuat video dengan link yang sudah ada di layar ini ya, sudah nanti bisa diakses. Kemudian yang keempat, aksi nyata. Dalam membuat aksi nyata, sebelumnya saya membuat jurnal refleksi 2 mingguan terlebih dahulu, yang mana berlangsung pada hari Kamis 2 Juni 2022, dan tugas tersebut hasilnya saya unggah untuk membuat video. Nah, termasuk ini juga nanti hasilnya adalah diunggah ya. Kemudian dokumentasinya dalam bentuk video itu sudah ada 3 di channel saya di minggu pertama dan minggu kedua. Itu sudah bisa dilihat, ada demonstrasi kontekstual, kemudian ada yang filosofi pemikiran KHD dan seterusnya. Itu ya bisa dilihat ataupun diakses dalam YouTube saya. Itu bisa ada alamatnya di situ, nanti bisa masuk ke channelnya. Kemudian dilanjutkan yang berikutnya adalah catatan kegiatan CGP untuk diri saya selama 2 minggu. Jadi ada 6 catatan di sini yang menjadi pengingat saya. Yang pertama adalah semangat mengikuti pendidikan CGP. Jadi saya ingat-ingat betul bagaimana semangat saya sangat tinggi, sangat luar biasa dalam mengikuti CGP, walaupun hasilnya belum seberapa, belum bisa maksimal, tapi semangat saya masih tinggi. Kemudian yang kedua ada lokakarya orientasi sudah dilaksanakan. 3, merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam video dan diupload ke YouTube juga sudah. 4, diskusi bersama dengan fasilitator, PP dan peserta CGP. 5, menggali kearifan lokal dan budaya sesuai relevansi pemikiran KHD. 6, membuat tugas dengan semangat dan senang hati. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk fakta-faktanya sudah, sekarang kita beralih ke feelings, yaitu perasaan saat mengikuti kegiatan PGP ini. Jadi perasaan yang saya alami ini, yang pertama adalah sangat senang dapat mengikuti berbagai aktivitas dalam PGP ini. Banyak hal baru pula yang saya dapatkan dalam ruang diskusi dan kolaborasi yang berkaitan dengan filosofi pemikiran KHD. Yang kedua, sangat senang karena memiliki fasilitator yang penuh inspirasi. Nah, kebetulan fasilitator saya itu adalah Ibu Sumina. Beliau sangat disiplin sekali dan bagi saya inspirasi banget. Kemudian PP saya itu ada Pak Aknif, juga orangnya sangat baik juga, disiplin pula, berwibawa, pokoknya cakep orangnya. Kemudian teman-teman CGP yang hebat, penuh semangat serta peduli dengan sesama. Jadi bila mana ada salah satu CGP yang tidak paham, sharing, bersama berkolaborasi ya, untuk mengucapkan permasalahan bersama. Jadi
enak memiliki teman-teman yang baru di CGP ini. Kemudian yang ketiga adalah sangat bersyukur atas keikutsertaan sebagai CGP dalam program PGP ini. Saya ingin terus belajar dan berkarya dengan metode-metode pembelajaran baru yang kreatif, inovatif, dan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya adalah findings, yaitu pembelajaran yang diketahui selama 2 minggu ya. Saya mengikuti PGP ini, yang saya ketahui atau yang saya dapat ini ada beberapa, saya bacakan satu persatu, yaitu sekolah ibarat ladang, guru adalah petani dan murid adalah benihnya. Kemudian yang kedua, pendidikan merupakan kunci utama untuk menuju manusia yang berakhlak mulia dan berbudaya. Ketiga, pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai individu maupun masyarakat. Keempat, pendidikan dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan. Kemudian yang kelima, nah ini yang saya sangat ingat-ingat betul ini ya, yang kelima ini, yaitu ya isinya adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mankorso, dan Tuturi Handayani. Kemudian kelima, pendidikan karakter dan budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan. Terakhir, merdeka belajar sebagai relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di masa sekarang. Kemudian berikutnya ke future, harapan-harapan yang akan datang ketika proses pembelajaran. Yang saya harapkan di sini yang pertama adalah sekolah memberikan dukungan, memberikan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan pengembangan proses belajar. Kedua, siswa tumbuh berkembang sesuai kodratnya dengan karakter dan budi pekerti yang baik. Ketiga, peserta didik semangat belajarnya meningkat. Keempat, guru dan siswa menjadi orang yang berguna. Kelima, guru mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Kemudian yang terakhir adalah sukses dunia dan akhirat. Jadi semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat ya. Kemudian yang berikutnya adalah perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Nah ini bentuk aksi nyata saya, bagaimana perasaan ketika melakukan perubahan. Tentunya perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah campur aduk. Ada senang, ada juga panik. Senang karena anak merasa gembira dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan panik karena saya takut tidak mampu merubah iklim belajar yang lebih baik dengan menekankan pembelajaran berpusat pada anak sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tapi dengan tekad dan semangat yang kuat, saya yakin mampu untuk menerapkannya walaupun masih ada banyak kekurangan pada diri saya. Kemudian yang berikutnya, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Bentuk aksi nyata saya, ide-ide yang muncul adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu membuat pembelajaran yang semenarik mungkin dengan mengedepankan kebutuhan anak yang bermacam-macam karakter, kebiasaan, kesukaan, dan lainnya. Salah satunya adalah membuat pembelajaran dengan metode yang variatif, kreatif, dan inovatif. Selain itu, muncul gagasan untuk membuat alat peraga yang sesuai dengan kodrat zaman. Jadi alat peraga yang saya inginkan itu semoga saja gagasan saya bisa saya wujudkan, yaitu membuat alat peraga yang sesuai zamannya. Semisal saya membuat aplikasi gamenya adalah game pembelajaran yang isinya bermuatan materi pelajaran, ada video pembelajaran, ada gamenya, kuisnya, sehingga anak-anak tidak bosan untuk memainkan game tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya dapatkan. Jadi ketika pembelajaran daring di sekolah, jadi untuk di Kabupaten Jepara ini penerapan KBM-nya adalah
daring dan luring. Jadi kalau hari ini daring, besoknya luring. Jadi bergantian, anaknya berangkatnya adalah sip-sipan. Jadi yang separuh daring, separuh luring. Besoknya bergantian, yang daring menjadi luring, yang luring menjadi daring, dan berikutnya. Jadi pada saat daring saya memanfaatkan grup WhatsApp, Microsoft Teams, Google Form, video dari YouTube, dan video yang saya buat sendiri. Nah, saya pernah mencoba menggunakan media Google Classroom dan Zoom, tapi banyak keluhan dari orang tua dan siswa karena mereka kesulitan mengakses aplikasi tersebut. Selain itu juga pernah memakai Microsoft Teams. Banyak sekali anak-anak yang lupa password, lupa akun, dan sebagainya. Jadi mereka ingin belajar jarak jauh itu dengan aplikasi yang sederhana yang sudah biasa mereka lakukan dalam kesehariannya, seperti halnya adalah menggunakan grup WhatsApp. Nah, ini terjadi di kelas saya. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika memulai pembelajaran setelah selesai mengawali doa, bentuk praktiknya saya itu pertama adalah akan mendata harapan dari anak-anak terlebih dahulu ketika setelah selesai mengawali belajar dengan berdoa. Kemudian cara belajar sesuai keinginan mereka saya tawarkan bagaimana anak ini maunya menggunakan pembelajaran yang bagaimana. Setelah itu saya merancang pembelajaran dengan metode dan strategi yang sesuai. Jadi dalam grup WhatsApp saya pertama itu mengunggah sebuah video dari YouTube, misalnya tentang tema 8 subtema 3. Jadi ini pada saat pembelajaran memakai tema 8 subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Siswa akan menonton video tersebut yang sudah saya bagikan. Kemudian jika ada yang tidak dipahami, mereka akan bertanya melalui grup WA dengan diskusi bersama gitu. Kemudian siswa mencoba menyebutkan macam-macam aturan untuk menjaga keselamatan diri di perjalanan. Selanjutnya, saya ajak anak-anak untuk bermain game pembelajaran yang sudah saya siapkan guna memberikan gairah anak dalam belajar. Nah, pada saat itu saya menggunakan game yang aplikasi yang sudah ada di Google, itu ada Wordwall. Nah, di situ saya memakai saya gunakan untuk permainan. Jadi saya desain sendiri seperti game ya, seperti game yang kayak kita lihat biasanya. Kemudian yang berikutnya dalam aksi nyata saya di proses pembelajaran pada kegiatan pembelajaran seperti yang saya paparkan tadi, profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, kritis, dan mandiri. Mereka juga dapat memahami dan menjelaskan aturan-aturan untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Dalam pembelajaran hal tersebut, anak terlihat sangat senang karena mereka mudah memahami materi pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada siswa tidak hanya mempermudah siswa memahami materi pelajaran, tetapi mereka juga bahagia terhadap hasil yang mereka lakukan. Kepuasan siswa adalah salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah ini foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan. Yang pertama adalah perencanaan. Saya merencanakan membuat media ajar terlebih dahulu ya. Sebetulnya dalam membuat media ajar ini atau game pembelajaran juga disertai RPP juga. Kemudian yang kedua, bentuk pengaplikasiannya dalam pembelajaran di situ terlihat anak-anak yang daring ini langsung memakai smartphone-nya masing-masing ya untuk mengikuti pelajaran. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga, refleksi bersama teman sejawat, ada masukan, ada tanggapan yang mana misalkan ada kekurangan dari saya, akan teman sejawat membantu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya untuk disempurnakan. Kemudian yang berikutnya ini adalah testimoni dari teman-teman guru. Di sini saya akan memberi terus terang saja. Bisa didengarkan sendiri ya. Ya, saya
Saya sebagai rekan kerja sangat kagum dan menyukai sekali cara Pak Aris untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Beliau selalu memberikan pembelajaran yang secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi pembelajaran yang beliau lakukan kepada peserta didik tidak pernah membosankan menurut saya, karena